Nah, di area carport ini yang berkesan pertama kali ketika Jedit masuk adalah, nah untuk kusen yang pertama mereka pakai kusen yang spesial dari rumah ini. Terus ini juga disediain gitu. Terus ini ada semacam, terus pintunya pun juga. Kita ke area yang utama. Halo teman-teman semua, ketemu lagi. Kita mau sharing tentang rumah-rumah murah yang ada di Surabaya. Rumah murah dan rumah bagus gitu ya. Jadi nggak cuma murah tapi nggak ada kualitasnya, no. Rumah murah tapi bagus. Oke, ketemu lagi dengan aku Joshua Jedit. Kali ini Jedit ada di daerah Lebak, teman-teman. Lebak Jaya gitu ya. Nah, Lebak Jaya ini suratnya Surabaya Timur, tetapi vibe-nya bisa ke Surabaya Utara ya, karena kita deket ke Surabaya Utara, kayak ke daerah Ampel, terus ke daerah Perak itu deket, tinggal lurus aja nanti kita sudah nyampe. Oke, nah sekarang di Lebak Jaya ini ada satu rumah cantik gayanya American modern. Di belakang Jedit ini adalah rumahnya ya. Jadi rumah ini ada di Lebak Jaya dan ukurannya nggak terlalu besar teman-teman, 6x12, tapi bisa secantik ini dan gede dalamnya, luas. Jadi kita nggak perlu takut meskipun lahannya itu standar kayak di pinggir-pinggir Surabaya 6x12, tapi tenang aja, dalamnya pasti tetap lega ya. Sebelum kita masuk ke dalam, jadi membahas yang di luar dulu itu ya. Ini adalah row jalannya, jadi row jalannya sekitar 10 meteran gitu ya, bisa untuk 2 mobil. Nah, berhubung ini kanan kirinya masih ada jarak, jadi kayak ada tanjakan ke kanan kiri seperti mobil itu, mobil Innova di depan. Nah, bisa untuk 3 mobil kalau ada, tapi untuk amannya 2 mobil dan beberapa sepeda motor masih bisa selip-selipan gitu ya. Terus habis itu lingkungannya juga sudah terbentuk, karena Lebak ini harusnya kalau kita ke daerah Lebak itu rumahnya gede-gede, lebar-lebar gitu ya. Tapi untuk yang kali ini mungkin ini rumahnya sudah pernah ada tapi dirobohin, dibangun lagi. Akan ada beberapa unit tapi masih ada satu dulu gitu ya. Nah, nggak usah khawatir karena di kanan kirinya ini juga sudah ada selokan, jadi nggak perlu takut untuk banjir dan lain-lain. Kawan hari Jedit kesini dalam keadaan hujan tapi tidak banjir juga, karena ini sudah tinggi gitu ya daripada jalan raya di depan. Oh ya, jalannya masuk ke sini ini cuman sekitar 150 meter, 200 meteran lah ya. Jadi dekat ke jalan raya Kenjeran. Jadi kita keluar ke sebelah sana, belok kanan, belok kiri, wis jalan Kenjeran gitu ya. Terus untuk unit rumah ini sendiri ini dekat dengan pos keamanan atau pos satpam ya. Jadi apa namanya, sudah ada keamanannya, tetap terjaga. Oke, kita masuk ke sebelah sini. Jadi area depan rumahnya seperti ini teman-teman. Modelnya American modern gitu ya. Kita bisa lihat di fasad depannya ini banyak menonjolkan warna hitam ya. Jadi lebih terasa bold, lebih strong gitu ya. Nah, untuk di lantai 2-nya sendiri ini sudah ada jendela yang lumayan gede. Itu di kamar utama, tapi yang untuk yang kanan dan kiri di kolom ini, nah itu nggak bisa buka tutup teman-teman. Jadi memang variasinya seperti itu. Oke, nah kita di area carport sekarang, kita naik sebelah sini. Ini naiknya dari jalan gang. Ini sekitar 50-60 cm ya. Jadi sudah naik dari jalan, sudah naik lagi 50 cm. Nah, untuk carportnya sendiri ini cukup untuk satu mobil dan beberapa sepeda motor. 2 sepeda motor cukup lah ya. Nah, di area carport ini sudah ada tandon air bawah. Nah, di sebelah kiri ini ada taman yang cukup besar untuk ukuran 6x12 ya. Ini cukup besar. Ya, kita bisa kasih rumput-rumputan sintetis kalau misalkan mau lebih hijau atau mau buat kebun, buat taman, ini bisa. Ada kerannya juga sudah ada untuk cuci, ada meteran airnya, dan juga ada stop kontak untuk sanyu. Nah, di sebelah sini juga disediakan tempat untuk masukin surat gitu ya. Jadi langsung masukin aja, kita bisa ambil dari dalam. Mungkin kalau lebih besar bisa kita kasih kaca gitu ya. Terus buat tempat naruh makanan Gojek ya. Jadi bisa lebih multifungsi lah. Oke, yuk kita ke area sini. Jadi ini untuk satu mobil aja teman-teman ya, satu mobil dan juga beberapa sepeda motor, 2 cukup. Kita masuk ke area pertama. Oke, sekarang Jedit sudah masuk ke dalam rumahnya gitu ya. Yang pertama, yang berkesan pertama kali ketika Jedit masuk adalah rumahnya super clean. Maksudnya super clean itu
temboknya abu-abu muda, ini bukan putih ya tapi abu-abu muda, sama granitnya putih, ada coraknya abu-abu, ini pas gitu ya, jadi ada kesan dinginnya. Nah untuk kusen yang pertama mereka pakai kusen yang kayu. Nah pintunya kokoh teman-teman ya, jadi ini wood, engineering wood, bukan multiplex biasa. Jadi kesan mewahnya, kesan mahalnya, elegannya dari depan itu sudah terlihat gitu ya. Terus untuk jendelanya pun juga nggak main-main. Oh nggak, ini aluminium gitu ya, tapi kelihatan kayak kayu karena ada motif kasarnya. Terus ini juga bisa dibuka gitu. Jadi biasanya kalau kita melihat di rumah ukuran segini, ini jendelanya biasanya polos gitu aja ya, tapi ini dikasih variasi, ada semacam garis-garisnya supaya bisa kelihatan lebih Americannya. Oke. Nah ini adalah ruang pertama, yaitu ruang tamu atau ruang keluarga. Karena tidak besar, sekali lagi, jadi bisa dilosin gitu ya untuk ruang tamu dan ruang keluarga. Untuk ceilingnya sendiri ini sekitar 3,5 meter tinggi dan double ceiling ya. Terus untuk instalasi lampunya juga sudah ada covernya semuanya, jadi lebih rapi. Oke. Terus untuk instalasi juga sudah ada stop kontak banyak ya rasanya ya, 1, 2 di belakang Fahmi, 3, 4, 5, 6, jadi kayak wakeh stop kontaknya, jadi kita nggak perlu takut kita mau ngecas, mau butuh listrik buat lampu-lampu lah atau alat elektronik yang lain, itu bisa. Nah ini kayak semacam L gitu teman-teman ya, lurus baru ke sana. Ini bisa untuk ruang tamu dan ruang keluarga gitu ya. Nah kita berlanjut ke sebelah sini. Ini ada area untuk dapur. Nah area dapur ini, nah ini tingginya pas menurutku daripada tambak wedi kemarin, tambak wedi kayak luwisar gitu ya. Nah ini pas buat masak pun juga enak ya, jadi pas ergonomis sama kita. Sudah ada kerannya, juga sudah ada sinknya, tinggal kita nambah kabinet bawah dan juga kabinet atas. Nah ini mungkin kelihatan lebih tebel ya, biasanya nggak ini 60, biasanya cuma 50 atau 45 lah cukup. Ini 50, jadi lebih lebar panjangnya. Kita tinggal kasih kabinet atas, juga sudah ada granitnya, jadi ini membuat kita jadi lebih murah. Nah yang spesial dari rumah ini yang pertama adalah area belakangnya. Jadi area ini bisa kita pakai untuk area servis, bisa area untuk karena ini sudah ada kerannya ya, jadi bisa digunakan untuk area servis. Terus ada sliding door-nya. Jadi kalau kita mau buat ini jadi kolam ikan harusnya oke ya. Jadi tambahin hijau-hijauan, tambahin ikan, jadi kesan alamnya itu ada di rumah ini. Terus kusennya juga ngebold warnanya hitam, jadi lebih Amerika lagi. Oke. Terus ini ini outdoor teman-teman ya. Jadi langsung langsung nggak bertutup gitu. Jadi kalau hujan bisa masuk, sirkulasi udaranya juga masuknya banyak. Di depan ada jendela. Di sini sliding door gitu ya, jadi udaranya mau masuk ini enak pol. Nah di lantai 1 ini, oh ya, total kamarnya di sini ada 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Di lantai 1 ada 1 kamar tidur, kita masuk ke sini. Nah ini udah bisa dinyalain ya. Nah kayak gini. Nah ini ukurannya sekitar 3 kali 2,5 meter, jadi tidak terlalu besar gitu ya. Tingginya juga sama kayak depan, 3,5 tinggi. Warnanya abu-abu, tapi abu-abunya lebih gelap gitu ya, jadi lebih anget lagi gitu. Terus ini juga disediain jendela gede pol jendela. Wah enak ini, anginnya masuk meskipun kita nggak pakai AC, tapi anginnya bisa masuk kenceng. Sakmene gede ini loh. Terus habis itu stop kontak, kita pakai AC pun juga ada. Stop kontaknya loh, wah kayak siji loro telu papat, 5 banyak. Nah yang aku suka dari rumah ini adalah mereka itu pintunya itu bagus-bagus gitu loh. Biasanya kan kalau rumah ukurannya kecil ya pintunya biasa saja, tapi enggak, aku suka. Jadi pintunya ini memang enggak tebal kayak aluminium yang depan, tapi bagus, kelihatan elegan, dan motifnya sama kayak yang di jendela gitu. Jadi motifnya ada garisnya tengah sama samping-samping. Ini keren, ini pakai HPL.
Nah, di sebelah kamar ini ada kamar mandi, tapi bukan untuk mandi ya, bukan untuk mandi. Jadi tidak ada showernya, cuman ada wastafel dan juga ada toilet duduk. Kayak gitu. Jadi mandinya di mana? Mandinya harus di atas. Terus untuk jalan ke toiletnya pun juga ada tangganya, terap-terapan gini. Oke, lumayan besar sih meskipun bawah tangga. Nah, ini ada space kosong juga teman-teman, bisa kita aplikasikan untuk ini kabinet bawah tangga, tempat untuk nyimpan kecil-kecilan di sini bisa. Oke, yuk kita langsung ke lantai 2, let's go. Oke, menuju ke lantai 2, ini ada anak tangga sekitar 12 cm ya, dari anak tangga satu ke anak tangga yang lain. Terus dindingnya mereka nggak polosan, ada yang menjorok ke depan, ini rangkanya. Untuk bahan tangganya sendiri ini besi warna putih tulang, jadi ngeblend gitu ya. Nah, untuk luas bangunannya sendiri dari rumah ini karena 2 lantai, itu sekitar 103 meter persegi teman-teman, dengan 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi. Oke, sekarang jadi ada di lantai 2, kita ke sebelah sini dulu. Nah, ini adalah kamar yang kedua, ini lebih besar. Nah, ini persegi, sekitar 3x3 ya. Speknya sama, ceilingnya 3,5, tingginya sama. Nah, jendelanya besar juga teman-teman. Nah, apalagi kita lebih ke atas ya, jadi anginnya masuknya lebih banter ke kita. Gitu, di sini ada semacam topi-topian gitu untuk nutupin yang bawah. Nah, ini keren, mereka jendelanya gede dan bagus. Aluminiumnya nggak sembarangan gitu ya. Terus pintunya pun juga sama kayak yang di bawah, jadi oke pol menurutku. Dari segi bangunan pun juga oke karena rusuk-rusuknya, garis-garisnya, mereka ngerjainnya, catnya pun ini rapi. Jadi kalau kita ngelihat sekilas ngelihat ini benar-benar clean gitu ya. Nah, di sebelah sini juga ada jendela, jangan lupa supaya sirkulasi udara di sebelah sini bisa terpenuhi juga. Let's escape the gray and let the colors rain. Di depan kamar ini ada kamar mandi yang terpisah ya. Jadi kalau yang di bawah mau mandi harus ke atas dulu karena di bawah nggak ada shower. Ini ada wastafel, ada toilet duduk dan juga ada shower. Nah, di area shower ini dibedakan. Jadi lantainya sama tapi ada pembatasnya gitu. Agak naik dikit. Ini ada showernya, jadi tinggal kita kasih tirai, ada jendelanya juga, jadi cahaya bisa masuk meskipun kita siang-siang mati lampu tetap ada cahaya, ada bantuan cahaya. Oke, yuk kita ke area yang utama, yaitu kamar utama. Don't you see we're invincible? Oke, sekarang jadi sudah ada di kamar utama yang besar banget ini. Ini ukurannya sekitar 6x3, jadi full ya, lebarnya 6, ke belakangnya 3 tapi kepotong kamar mandi. Ini ada jendela gede-gede, bisa kita buka semuanya loh kan. Nggak pelit udara memang ya. Oke, nice. Untuk ceilingnya sendiri juga sama teman-teman, sekitar 3,5. Terus di kamar utama ini juga double ceiling sama kayak yang di bawah, ruang tamu itu tadi ya, jadi double ceiling, lebih bagus, lebih apa ya, mewahnya lebih kelihatan karena dalamnya nanti bakal kena lampu. Nah, di sebelah sini untuk kamar utama sendiri ada kamar mandi dalamnya ya, luas pol, nggak ada lampunya ya, enggak. Oke, nah ini ada levelnya turun ke bawah untuk showernya, jadi bisa kering bisa basah. Terus setiap dindingnya juga sudah di keramik seperti ini. Pintunya juga keren ya, bukan pintu plastik ya ini. Biasanya kamar mandi pintu plastik. Nah, ini keren teman-teman. Oke, ini di sini mungkin bisa kita kasih lemari yang nggak terlalu jadi bisa keisi ya. Yang sebelah sini ada jendela juga. Jadi menurutku ini super clean, super apa ya, kayak homey gitu. Belum dimasukin barang-barang kayak gini aja udah estetik ya, apalagi kalau kita nanti isi interiornya juga sejenis atau segenre sama konsep rumahnya, yaitu American modern, pasti keren gitu ya. Yuk kita bawa dulu. Nah, untuk rumah ini sendiri hadapnya hadap ke timur teman-teman, jadi kita dapat matahari pagi, vitamin D-nya dapat banyak gitu ya, menang banyak gitu kan. Terus suratnya juga sudah SHM
sudah ada IMB-nya juga. Kalau teman-teman mau KPR ini sangat bisa. Nah, untuk harganya sendiri ini adalah 1,4 M-an aja, teman-teman. Mungkin agak sedikit pricey ya. Karena ini suratnya Surabaya. Terus daerah rame, Jalan Kenjeran itu daerah rame. Kalau kita mau cari apapun bisa di sana. Terus masuk ke Gang Lebak Jaya ini nggak jauh juga, sekitar 200 meter. Jadi semakin ke depan, semakin apa ya? Ya semakin mahal tanahnya. Nah, Lebak ini sampai belakang, teman-teman. Tapi untuk gang ini sendiri gang buntu ya. Jadi kita nggak bisa tembus kemana-mana, cuman one gate system sebelah depan sana, kanannya Jedit ini. Jadi sekitar segitu, 1,4, lokasinya bagus, rumahnya ya bagus, ready juga. Jadi buat teman-teman yang butuh rumah cepet bisa langsung kabari Jedit. Di sini ada daerah Lebak. Dan jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel Jual Rumah Murah Surabaya supaya kita bisa lebih berkembang lagi, bisa ngasih info rumah-rumah yang bagus dan murah di Surabaya, gitu ya. Jangan lupa juga nyalain loncengnya supaya teman-teman cepat dapat info dari kita dan share ke teman-teman yang butuh. Thank you for watching and see you in our next video. Bye bye. Trust in me, we're invincible.